Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu kembali dengan saya Hoirin Nisa dari SMK Negeri 1 Angkola Sangkunur, calon guru penggerak angkatan 11. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Nurlisa Parinduri, guru dari SMK Negeri 1 Angkola Sangkunur. Assalamualaikum Ibu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nisa. Apa kabar nih Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Nah begini Bu, hari ini kan kita mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Sebelum Ibu melakukan observasi atau nanti supervisi akademik ke kelas Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukannya observasi kita ini untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Mengapa mesti ada praobservasi? Agar nantinya Ibu melakukan pembelajaran lebih baik lagi dan lebih percaya diri lagi Bu dalam melakukan pembelajaran. Baik. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Nah, yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu apa untuk pembelajaran kali ini, Bu? Oh iya Bu, di sini saya ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu. Nanti kan saya akan mengajarkan tentang descriptive text. Kami akan mendeskripsikan tentang ikan mas. Berhubung nanti saya akan mengajar di kelas perikanan Bu. Jadi yang kami ambil pun objeknya harus yang berhubungan dengan ikan, yaitu ikan mas. Yang pertama tujuannya adalah mengidentifikasi tentang ide ataupun hal-hal yang berhubungan dengan ikan mas tersebut. Nah, yang kedua nanti anak-anak itu mengkomunikasikan bagaimana cara deskriptif teks itu setelah mereka tahu menyampaikan identifikasi ciri-ciri dari ikan tersebut. Nah, ketika mereka sudah bisa mengkomunikasikan, maka nanti mereka akan menulis tentang ikan mas ini, mendeskripsikan ikan mas ini. Berarti tujuan pembelajaran Ibu pada hari ini ada 3 tujuan ya Bu ya, di kelas 10 1 Iya. Jurusan perikanan itu ya Bu ya. Bu, iya. Jadi yang kedua nih Bu ya, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang hendak Ibu capai? Siswa menyimak penjelasan itulah Bu nanti dengan baik ya kan, dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian siswa dapat bekerja secara bersama. Nanti saya akan membagi siswa menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi saya pun nanti memberikan tugas dan menjelaskan sesuai dengan apa dan kemampuan gaya belajar mereka Bu. Keren sekali Ibu ini. Jadi area pengembangan yang Ibu harapkan dari itu area pengembangan yang Ibu harapkan dari proses pembelajaran Ibu ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan yang ketiga nih Bu. Bagaimana strategi atau rancangan yang sudah Ibu persiapkan untuk proses pembelajaran ini? Saya menyiapkan RPP ya Bu, RPP yang berdiferensiasi ya, sesuai dengan apa yang kita tahu lah sekarang di zaman ataupun di generasi sekarang. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan saya juga menerapkan PSE ya Bu, atau pembelajaran sosial emosional. Iya. Mantap nih Bu, berarti Ini. RPP Ibu pada hari ini sudah menggunakan RPP yang berdiferensiasi dan juga KSE ya Bu ya. Baik Bu, kalau metodenya itu atau media-media yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran ini apa saja itu Bu? Saya menggunakan metode pendekatan ya Bu ya. Saya menggunakan pendekatan saintifik di mana nanti di situ ada mengamati, menanya, terus dia itu mencoba menala dan mengkomunikasikan. Kemudian kalau soal metode, saya menggunakan metode PJBL ya Bu, Project Based Learning. Nanti anak-anak itu menghasilkan karya dari apa yang telah saya tugaskan, tergantung dengan gaya belajar mereka. Kalau dia ada auditori, ada visual, dan juga kinestetik terkait dengan gaya belajar yang mereka miliki. Saya jadi penasaran ini Ibu Iya observasi Ibu. Kemudian tadi bertanya juga media ya Bu ya. Saya nanti pakai media gambar dan PowerPoint Bu, biar mereka kan lebih sampai apa yang saya ajarkan nanti. Baru ini waktunya kira-kira kapan Ibu melakukan observasi kira-kira kapan? Rencananya nanti hari Kamis depan lah Bu, saya mau ya.
observasi. Oh iya. Baik Bu. Ini saya juga ingin menginformasikan kepada Ibu, setelah ini nanti kan setelah observasi kita ada lagi pasca observasinya. Iya. Nanti ini kita bertiga Bu dengan Ibu ya Ibu PP saya, nanti ada siapa data namanya kemarin tuh, Bu? Ibu Yofi Bu. Oh, Ibu Yofi. Iya, Iya. Bu ya. Betul. Nah, nanti kita sama-sama melakukan percakapan nanti ya Bu ya di pasca observasinya. Baik Bu, yang terakhir nih, saya ingin menanyakan, kira-kira apa yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Oh, yang saya dapat hari ini ya Bu, saya lebih tahu apa yang harus saya persiapkan nanti kan Bu, ketika ingin observasi seperti RPP, juga yang mendapatkan apa yang akan saya lihat dari pembelajaran ini, itulah yang harus saya persiapkan nanti. Baik Bu, saya rasa percakapan praobservasi kita cukup pada hari ini Bu ya. Terima kasih waktunya Bu, mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita rencanakan berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu ya. Baiklah, demikian percakapan praobservasi kami. Sampai ketemu lagi dengan observasi pada minggu mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good afternoon, my students. Kurang semangat. Good afternoon, my students. How are you today? Okay, I'm so good today. Okay, everybody. Today we will study English again, and then before we start our study, let's pray. Yeah. Who leads our prayer today? Siapa yang mimpin doa hari ini? Oke, Arya, please. Attention please. Before we start study, let's pray. Start. Finish. To our teacher greeting. Okay, good afternoon everybody. Arya, sit down please. Thank you, Arya. Okay, my students, before we are continuing our study, let's sing national song. Ya, apa itu? Lagu wajib dulu. Nyanyi dulu kita ya nak. Nyanyi lagu wajib. Ayo, siapa yang mau jadi juri nih? Maju. Tunggu. Okay. Everybody stand up please. Are you ready? Once more. Are you ready? Semangat. Once more. Are you ready? 1, 2, 3, go. Okay, everybody, sit down, please. Thank you. Yeah. Okay. Okay, my students. Are you ready for study today? Gak jelas ready-nya. Are you ready for study today? Thank you ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba kalian lihat ada gambar apa di sana? Emoji. Iya, ada emoji. Emoji apa? Kepala. Emoji kepala ya. Jadi banyak sekali emoji yang menggambarkan how do you feel today. Kira-kira apa itu artinya? How do you feel today? Iya, bagaimana perasaanmu hari ini? Tepuk tangan untuk Maria. Gitu. Perhatikan emoji sama dengan yang ada di papan tulis ya. Everybody, setiap orang nanti please write and choose the
lagi ya nak ya, lanjut. Boleh lagi, boleh 2, boleh 3. Ayo silakan cepat. Boleh 4. Take your pen. Oke, silakan. Ayo nak maju. Oke, how do you feel today? Ayo, quickly. Ya, bercinta. Nobody choose pride. Ya, jadi I'm so excited today to teach English karena tidak ada satu orang pun yang memilih menangis. Berarti mereka kalian benar-benar hadir dan tidak ada yang tertekan dengan pelajaran yang ibu berikan. Karena jadi misalnya tadi ya, jadi mau tanya sama satu orang tuh, Jernih, mengapa kamu memilih tertawa? Dengan perasaanmu itu, apa kamu sedang bahagia? Are you happy? Enggak. Jadi jadi dia melihat ekspresi kawan-kawan, dia merasa tertawa dan bahagia. Bersyukurlah kita ya nak, kita itu membuat bahagia orang lain. Karena kalau kita membuat bahagia orang, kita dapat pahala, kita bisa membahagiakan orang, kita bermanfaat untuk orang lain. Oke? Nah, pribadi kita lanjut buat agreement of class. Apa itu agreement of class? Kesepakatan? This is our agreement of class today. There are 5. Ada berapa? 5. Tapi itu berapa? 5. There are 5. The first, student present in class on time. Betul ya? Jadi kalian tadi semua on time. Ibu senang sekali. Siswa, kalian harus hadir on time di kelas ini. Apa itu on time? Iya, betul, tepat waktu. Number second, everybody must be active ya. Setiap orang harus aktif. Jadi kalau ada pertanyaan, aktif menanya. Kalau ada yang mau dibilang, aktif. Oke? Number two, raise your hand when want to talk. Jadi tidak bisa kita sembarangan berbicara. Kalau mau berbicara, angkat tangan. Oke? Angkat tanganmu kalau kamu mau berbicara. And the fourth, just one speaker. Apa itu? Just one speaker apa itu? Just one speaker. Hanya satu. Iya, hanya satu yang boleh bicara. Gak boleh bicara di sini, gak boleh bicara di sini, oke? Ya kan? Kemudian yang the last, use your phone when needed. Gunakan handphonemu ketika dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, jangan gunakan handphone. Oke, ini kesepakatan kelas kita ya. Oke. Karena kita telah hadir seutuhnya di ruangan ini, maka kita akan relax dulu ya. Jadi silakan semua taruh tangannya di pahanya ya. Duduk senyaman mungkin. Bagaimana nyamanmu ya? Bagaimana yang dikatakan nyaman? Ya, silakan kamu duduk senyaman kamu. Taruh tangannya di paha, kemudian kita tarik nafas. Ayo tarik nafas. Oke, turunkan. Sekali lagi. Tarik nafas. Turunkan. Once more. Tarik nafas. Buang. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu untuk kita. Before we are continue our study, I will look. Ya, ibu ingin tahu. I will know. Ya, ibu ingin tahu learning style, young learning style. Ya, jadi ibu ingin mengetes gaya belajar kalian. Oke, jadi untuk kalian semua silahkan taruh atau tulis right number 1 to 8. Nomor 1 ke nomor sampai nomor 8. Sekarang silakan ditulis nomor 1 sampai 8. And then please answer this question. Ya, silakan dijawab pertanyaan ini. Kayak mana ibu? Di nomor 1. Ya, ketika berbicara mana yang paling sesuai dengan dirimu? Jangan dilihat temannya. Ini adalah about yourself. Ya, ini tergantung dirimu sendiri. Ibu, aku contoh lagunya si Arya, kata si Maria tidak. Iya, jadi si Maria dengan si Arya berbeda. Jadi jangan contoh orang. Silakan pilih A, B, C. Yang mana yang sesuai dirimu.
Paham? Do you understand? Yes. Dede. Okay, please write number 1. Answer. Ketika berbicara kamu finish. Sekarang silakan dihitung. Yang mana kamu paling dominan? Apakah dominan A? Apakah dominan B? Apakah dominan C? Kalau dia A, nanti dia visual. Kalau dia auditory, dia dominan B. Kalau dia C, kinesthetic. Oke, sudah dihitung nak? Sudah dihitung? Sudah. Do you understand? Kalian mengerti apa yang ibu maksud? Sudah dihitung? Oke. And now I will ask to you, siapa yang paling banyak bagian A-nya? Raise your hand. Siapa tadi yang bagian A paling banyak? Berarti dia bagian visual. Silakan angkat tanganmu. Just hanya satu. Lanjut. Siapa lagi yang visual? 1, 2, 3, 4. Oke. Silahkan dipilih yang bagian B-nya paling banyak. Angkat tangan. Raise your hand. Oke. Good. Siapa yang paling banyak bagian C-nya? Angkat tangan. Wah, ternyata C yang paling banyak. Oke, thank you. Berarti di sini akan kita bagi menjadi berapa kelompok? 3. Kelompok visual, auditory, dan kinestetik. Silakan bentuk kelompoknya. Oke? Jadi kita itu harus membuat sebuah deskriptif teks berdasarkan tema kita. Kalian jurusan apa? Jurusan perikanan, berarti kalian harus mendeskripsikan tentang ikan, ya. Hello class. Oke everybody, listen to me. Dengarkan ibu. Anakku, hari ini kita akan main game flying tisu, melemparkan tisu. Jadi gamenya ini, dengarin, just one speaker. Ibu bilang tadi ada satu yang bicara. Dengarin, tisunya nggak boleh ditangkap kayak gini, ya, nggak boleh begini. Jadi dia harus di Oke, diambil lambat. Jadi tadi mulai, nah. Oke, dengarkan, just one speaker. Hello class. Dengerin, silakan sebutkan segala yang berhubungan dengan ikan. Ikan mas, ya. Segala yang berhubungan dengan ikan. Cepat, pantulkan tisunya. Ciri-ciri ikan, iya. The characteristic of fish. Goldfish, ya. Ikan mas. Hah? Ini. Kalau bisa nanti menerjemahkannya. Ayo cepat. Bisa jatuh itu tisu kalian. Bisa. Cepat. Cepat. Waktunya 10 detik lagi. 9, tadi ya. Tadi kita main playing tisu ya. Jadi tengok question. How do you feel now? Setelah kita bermain tadi, perasaannya gimana? Apa bahasa Inggris tadi? Ya, happy. Nah, berarti dia apa rupanya kegunaan dari permainan yang kita buat tadi? Kira-kira apa kegunaannya? Apa yang gunanya tadi kita padu-padukan di situ? Ayo, apa Maria? Untuk bagi ada lagi, raise your hand. Supaya bekerja sama, iya, itulah semuanya. Banyak sekali kegunaan yang kita lakukan kalau kita bekerja berkelompok. Tadi kalau nggak kompak, kalian nggak akan bisa kalian dapat beberapa karakteristik tentang apa ya tadi? Tentang ikan. Jadinya hari ini kita akan belajar
tentang ikan mas. Bagaimana mendeskripsikan, how to describe a goldfish, ya. Jadi inilah dia. Pernah kalian lihat ikan mas? Bagaimana bentuknya? Besar ya, ya, big ya. Biasanya dia hidup di mana? Air di mana? Air laut dong, ya kan? Oke, air tawar. Kemudian warnanya apa saja? Merah. Oranye. Ada warna putih, ada jarang sekali. Ada mata ikan mas. Mulutnya ada. Ikan mas itu berjalan atau berenang? Nah, oke, good ya. Kemudian ada ekor nggak? Oke, inilah dia semua deskripsi tentang ikan mas ya. Sama kayak yang kalian tulis tadi. Grup mana yang paling baik nih? Grup 10 visual. Mereka bisa menyebutkan 10. Mana visual? Dia give applause to visual group. Mereka bisa menyebutkan 10 karakteristik about ikan mas. Oke, everybody. Nah, jadi kenapa kita harus belajar ini? Ya, jadi learning goals ada beberapa tujuan dari pembelajaran kita ini. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi karakteristik informasi dari deskripsi, ya. Kemudian untuk mengkomunikasikan ide, pendapat itu juga. Dan yang ketiga adalah untuk mendeskripsikan sesuai dengan objek yang kita apanya? Yang kita punya. Oke, inilah dia learning goals. Learning goals itu adalah tujuan pembelajaran. Ya, descriptive text. Apa itu descriptive text? Versi. Do you know descriptive text? Pernah dengar? Apa itu descriptive text? Iya, sama aja ke hewan. Terus apa hewan saja? Animal, terus makanan, daerah, tempat dan lain-lain ya. About something. Descriptive text is a text, one text. Text itu banyak sekali. Tahu kalian apa saja jenis teks? Selain deskriptif, apa lagi? Prosedur teks, apa lagi? Naratif teks ya, dan lain-lain. Jadi deskriptif teks inilah salah satu teks yang menjelaskan sesuatu, bisa menjelaskan people, animal, plant, and etc. ya, bisa menjelaskan orang, hewan, dan tempat dan lain-lain. Generic structure. Kalau dibilang generic structure berarti itu adalah struktur kayak manusia. Ya, pernah dengar struktur? Nah, di mana dapat struktur? Iya, bagian-bagiannya. Teks juga ada bagian-bagian, ya kan? Kayak kalau dia di kelas ada struktur nggak? Apalah? Iya, wali kelas. Iya, ya, dan semua. Jadi teks ini juga ada struktur. Ada berapa strukturnya? Dua. Apa yang pertama? Identification, and the second is kalau dia identification itu adalah identifikasi, berarti hanya pengenalan. Kalau description itu berarti sudah menggambarkan ikan, ciri-ciri, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya, bagaimana jenisnya, dan apa kegunaannya. Oke. Next, language feature, and then for example about goldfish. Ya, ini adalah contoh dari ikan mas kekecilannya. Nah, ini dia yang dalam bentuk cerita. Ibu akan putar yang dalam bentuk video, ya. Silakan ditonton video break. Tapi dia bukan deskripsi ikan kali ini. Dia mendeskripsikan Hello everybody, my name is Esther Vivian Halawa. You can call me Esther. Okay, I will describe my classmate. Juliet.
Hi Jupet. Jupet is one of the student of SMK Negeri 1 Ambulasan. Dayana, kita tadi sudah menonton video juga. Kemudian kita akan masuk ke ice breaking, ya. Siapa yang suka nyanyi di sini? Semua suka nyanyi. Ya, coba lihat tahu lagu ini. Oh wow. Tahu lagu ini? Anak kita semua sudah musik. You know you love me. Bebas mau diri boleh diri. You are my love. You are my love. Never, never, never be Ayo berdiri. Oke, bagaimana tadi sudah ice breaking, sudah segar kembali. Walaupun di sini panas sekali, tapi kita tetap merasa segar dan merasa senang. Ya. Sekarang ibu ada tugas untuk kalian. Kalau dia grup apa tadi ini? Grup apa nih nak? Iya, yang sana grup apa? Auditory, kinestetik, dan visual. Sekarang semua tugasnya sama, namun bentuk tugasnya saja yang berbeda, ya. Yaitu write a descriptive text based on them. Jadi kita itu harus membuat sebuah descriptive text berdasarkan tema kita. Kalian jurusan apa? Jurusan perikanan, berarti kalian harus mendeskripsikan tentang ikan, ya. Jadi nanti kalau dia grup kinestetik boleh berbentuk video dan gambar juga boleh. Kemudian keduanya video atau gambar boleh. Visual berbentuk gambar boleh. Kemudian auditori boleh nanti berbentuk video. Paham? Oke, silakan dikerjakan tugasnya berkelompok. Oke. Kita pun tinggal sedikit lagi. Kita presentasikan dulu ya ke depan. Who is the first? Siapa pertama mau presentasi nak? Oke, grup kinestetik come here please. Ke depan semuanya, boleh? Oke. Oke, kinestetik. Are you ready? Oke, Maria, please. Good afternoon, everybody. Good afternoon. How are you today? I'm fine. Baik, kami dari kelompok estetik akan membacakan hasil dari diskusi kami tentang ikan tawes. Kinestetik. Oke ya, presentasi yang sangat luar biasa. Next. Afternoon buat kita semua. Baik, ada kelompok visual ingin mempresentasikan tentang ikan lele. Oke, auditori come here please. Tekan. Right, the fifth on. Dulu my name is Maria and my friend. My name is Marisa. My name is Marlo. Keep following me. Bye. Masuk auditori. Oke, everybody. Pelajaran kita hari ini. Ayo duduk dulu nak. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Hari ini sangat luar biasa. You are great, and then kalian begitu memahami materi apa yang sudah
pembelajaran kita ya nak. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, ada pun kesimpulan. Our conclusion about our materi today, descriptive text itu adalah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu. Ya, one of the text to describe something, like people, animal, place, and etc. Banyak lagi yang harus kita deskripsikan. Jadi apapun bisa kita gambarkan dari melihat ciri-ciri bentuk yang kita lihat. Jangan kata orang, jangan kata dia, tapi apa yang dilihat oleh mata kita. Ibu bilang ini warna hitam, enggak, katanya si Ferdi ini warna kuning. Itu menurut dia. Kalau menurut ibu ini adalah warna hitam. Kalau deskripsi ibu ini adalah warna hitam. Jadi makanya setiap orang itu beda mendeskripsikan sesuatu. Oke, sudah paham materi kita? Sudah, Miss. Do you understand? Yes, Miss. Once more, do you understand? Yes, Miss. Good, thank you ya everybody. Sebelum kita tutup pelajaran ini, seperti biasa kita berdoa. Ya, siapa yang mau memimpin doa kita sebelum kita tutup? Oke, Ferdi. Oke, Ferdi, please close our lesson today. Attention please. Before we finish study, let's be pray. Start. Finish. Stand up please. Our teacher greeting. See you everybody. Thanks for your attention today and God bless you. Sit down please. Assalamualaikum Ibu Lisa, bagaimana perasaannya setelah disupervisi tadi sama saya Bu? Waalaikumsalam Ibu Lisa. Alhamdulillah ya, saya itu plong, kemudian lega. Akhirnya saya selesai disupervisi sama Ibu, meskipun awalnya saya deg-degan ya Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya tadi sudah melihat proses pembelajaran Ibu Lisa. Luar biasa Bu, Ibu sangat aktif saat mengajar. Jadi saya terinspirasi nih mengajar murid seperti yang Ibu lakukan tadi ya. Ibu ini Bagaimana bisa bisa membuat suasana pembelajaran itu cukup antusias terhadap murid-muridnya. Ibu ini bisa aja loh Bu. Makasih ya Bu ya. Itu pun karena saya juga sering melihat Ibu mengajar. Jadi saya pun ya saya buatlah seperti itu Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya ketika observasi tadi, Ibu mengajar ada beberapa hal yang saya catat di penampilan mengajar Ibu tadi. Oh iya Bu, apa itu? Nah, menurut pendapat saya nih, pembelajaran Ibu semuanya sudah belajar, sudah Ibu lakukan sesuai dengan RPP yang sudah Ibu buat, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan juga SE. Ketika Ibu mengajar, siswa itu sangat antusias untuk belajar. Ibu dapat mengolah kelas, jadi anak-anak tidak bosan di ruangan ya. Dan Ibu menggunakan metode dan media pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa-siswa Ibu. Makasih ya Bu sebelumnya atas apa yang kekurangan saya itu Bu. Tapi ya memang saya akui kekurangan saya itu masih banyak dalam mengelola waktu saat mengajar. Baik Bu. Menurut Ibu nih, apa nih kendala yang Ibu hadapi saat pembelajaran tadi Bu? Ya Bu, ada kendala yang saya hadapi saat belajar. Di antaranya tidak semua materi yang saya ajarkan itu tertuang di dalam RPP pada saat saya mengajar tadi Bu. Itulah salah satu kendala yang saya hadapi Bu. Kalau menurut saya Bu, itu hal yang wajar ya Bu. Karena di mana anak-anak kita ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda begitu Bu. Iya Bu ya, terima kasih ya Bu atas masukan dari Ibu. Nah, di sini juga saya ada pertanyaan nih Bu. Selain hambatan, apa yang sudah Ibu rasakan pas atau puas dengan penampilan Ibu dengan pembelajaran yang tadi? Bagaimana perasaan Ibu? Saya merasa sangat senang ya Bu, dan saya pun puas dengan cara saya mengajar tadi, dan
Saya pun merasa meskipun ada kekurangan yang saya alami, tapi membuat saya senang bisa mengajar seperti itu sesuai dengan apa yang apa yang tertuang dan telah diwajibkan untuk kita seorang guru mengajar mengikuti zamannya begitu. Kalau menurut ibu nih, perasaan anak-anak ibu saat ibu mengajar itu bagaimana? Saya tadi melihat mereka sangat excited ya Bu, merasa senang, merasa puas dengan apa yang saya ajarkan, dan saya yakin mereka pasti mengerti dengan apa yang saya ajarkan Bu. Baik. Kira-kira menurut ibu hal positif apa yang didapat Bu ketika pembelajaran? Hal positif yang saya dapat ketika saya mengajar tadi adalah siswa pun antusias ya Bu. Ketika saya mengajar, mereka antusias untuk belajar, mereka antusias untuk bekerja sama, mereka antusias untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan, sehingga tujuan pembelajaran yang saya harapkan pun tercapai begitu. Nah, seandainya pembelajaran di berikutnya Ibu, kira-kira apa yang ingin Ibu perbaiki agar pembelajaran ini lebih baik lagi? Saya akan memperbaiki apa yang kurang pastinya ya Bu di dalam materi saya yang saya lakukan hari ini, yaitu dalam materi yang tidak tertuang dalam RPP itu kan Bu, yang tidak bisa saya tuangkan langsung saat pembelajaran. Jadi saya akan mengubah itu menjadi hal yang lebih baik lagi. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa diaplikasikan untuk berikutnya ya Bu ya. Nah Bu, kita kan sudah melalui beberapa proses kegiatan, dimulai dari percakapan pra-observasi, kemudian supervisi ketika Ibu mengajar, dan juga percakapan pasca observasi yang ini sekarang sedang terjadi Bu. Itu semua merupakan proses supervisi dengan metode coaching. Saya sebagai coach dan Ibu sebagai coachingnya gitu. Menurut Ibu, apa nilai manfaat dari proses coaching dengan metode supervisi ini? Ya Bu, saya sangat merasa ini sangat banyak sekali ya Bu manfaatnya bagi saya sendiri lah ya, seorang guru pastinya. Jadi yang dengan adanya supervisi ini saya bisa merefleksikan diri saya, memperbaiki apa yang tidak ataupun yang kurang baik dalam proses mengajar saya, dan saya pun merasa berterima kasih kepada Ibu telah membantu saya untuk bagaimana cara mengajar, telah memberikan solusi dan telah memberikan panutan bagi saya untuk mengajar lebih baik lagi. Baik, saya juga berterima kasih kembali ya Bu ya atas waktunya yang sudah Ibu luangkan kepada saya dan berbagi pengalaman kepada saya. Semoga apa yang kita sharing-sharingkan ini nanti bisa kita bawa, kita aplikasikan ke pembelajaran kita berikutnya untuk menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan tuh proses coaching ini berdampak positif bagi saya, bagi Ibu, dan juga murid-murid kita di sini. Bu, amin. Mudah-mudahan ya Bu. Nah, baik Bu, saya rasa proses percakapan kita sudah selesai. Mohon maaf ya Bu apabila ada salah kata, salah penyampaian, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.